Herman Husjawan, kepadanya kami persilakan. Kepada adik-adik mohon untuk masuk masjid dan kita dengarkan dengan tawadhu dengan baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang di luar mungkin belum menyimak, saya izin ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, adik-adik boleh semangat. Adik-adik boleh selain semangat, tapi suaranya juga lemah lembut. Boleh? Bisa? Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga yang hadir di sini, semoga seluruh pengurus masjid, semoga semua yang hadir, yang ada di masjid ini, di luar atau yang mendengarkan suara ini, semoga kita semua adalah orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tidak hanya berkumpul di masjid ini, tapi nanti juga kelak kita akan reuni lagi, berkumpul lagi, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati, kami muliakan, dan kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan Pak Camat selalu sehat. Yang kami muliakan Pak Kades, kemudian para tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik semuanya apa kabar? Saya belajar bahasa Sumbawa. Apa rungan? Betul ya Pak ya? Insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya mohon izin nyampein beberapa hal saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak diutus ke muka bumi ini kecuali untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak. Ini sudah sangat banyak. Mungkin ini orang ke-1000 yang berbicara begini. Betul Pak? Mungkin ini ribuan kali Bapak dengar, atau ratusan kali Anda dengarkan kalimat ini. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. My question. Orang malu nih, orang pintar-pintar soal. Pertanyaan saya Pak, what is akhlak? Apa itu akhlak? Coba adik-adik, tahu nggak akhlak? Bukan salah ya? Bukan salah. Apa itu akhlak? Kalau satu kata, boleh disebut silakan. Kalau yang di sebelah sini mungkin perilaku, perbuatan, boleh. Satu kata Pak. Budi pekerti, oke boleh. Yang di belakang? Ada, ada, Masya Allah, mantap. Apa lagi kira-kira? Boleh, betul ya?
perilaku, kerti, apa lagi? Bapak-bapak yang di sana? Etika. Ada, tadi sudah. Etika. Etika, boleh. Oke. Tapi kalau boleh, Pak, kita malam ini sepakati. Akhlak itu apa sih? Sederhananya, kata beberapa ulama, kalau satu kata ini, kalau satu kata lagi, jangan satu kata aja. Apa itu? Tunggu, sabar, tungguin ya Pak. Apa itu akhlak? Respon. Apa Bapak Ibu? Respon. Ulangi sama-sama. Respon. Sekarang anak-anak tuh, coba apa aja nih? Respon. Apa itu akhlak? Respon kita. Respon kita kapan? Sehari-hari. Respon kita kapan? Saat mendapat ujian. Respon kita kapan? Saat mendapat ujian, saat dapat masalah, saat dapat hadiah, saat anak minta HP. Papa, HP-nya apa? Kamu HP terus. Ini apa namanya? Akhlak atau respon. Oke. Nanti saya akan bacakan, saya minta nanti kalau kita bacakan dari Al-Qur'annya. Sekarang kita bahas secara ilmiah dulu. Ini yang jarang dibahas. Boleh ya Pak? Boleh. Boleh Pak? Boleh? Oke. Coba adik-adik, bapak-bapak boleh mohon maaf. Boleh mohon izin. Semuanya boleh pegang kepalanya masing-masing. Nah, adik-adik boleh sama-sama. Izin ya, mohon izin. Kita ulangi sama-sama Pak ya. Di kepala kita, ulangi, di otak kita ada 3 belahan. Ulangi. Oke, cukup. Belahan pertama, bagian pertama namanya otak reptil. Otak apa? Reptil. Otak apa adik-adik? Reptil. Apa contoh reptil Bapak Ibu? Apa? Kadal. Apa lagi? Ular. Apa lagi? Biawak. Cacing. Pokoknya yang melata. Oke. Nah, Bapak bagus di sebelah sini. Katanya buaya darat. Nah, ternyata Pak, manusia itu dibekali oleh Allah juga bagian otak, belahan otak namanya otak reptil. Ini secara ilmiah dulu, nanti tidurannya. Otak reptil. Apa responnya otak reptil ini Pak? Para jamaah, respon otak reptil itu 1, pengen berantem. Ulangi sama-sama Pak. Pengen berantem. Jadi otak reptil ini ngadakan berantem Pak. Senggol, nah gitu otak reptil. Senggol, bacok, nah gitu. Nauzubillahimin dzalik. Misalnya ada kejadian apa misalnya? Istri kita udah siapin ayam, siapin sepat, siapin singa, siapin tahu tempe, cuma tidak ada cuci tangan. Dia bilang apa? Ya Allah, saya udah bilang cuci tangannya mana? Ini ngajakin berantem. Ini namanya otak reptil. Ulangi sama-sama. Otak reptil. Pengen ngajak berantem. Yang kedua, ada namanya di bagian otak kita juga. Oh ya, reptil ini pertama berantem. Kedua, kabur. Kedua apa? Kabur. Pengen kabur. Misalnya sehari-hari ini misalnya anak-anak misalnya dibilang apa, kata anak minta uangnya apa, lalu anak bilang apa, apa si bapak anak bilang Pak minta uangnya, maaf nak bapak lagi nggak ada uang, bapak ini lalu dia pergi. Nah ini otak
reptil juga, atau dia kabur. Kabur. Apa yang ketiga? Pertama apa tadi? Ngajak berantem. Kedua, kabur. Ketiga, dia membisu, beku, Pak. Nah ini biasanya ibu-ibu yang pakai senjata ini. Halo ibu-ibu, dia membisu. Jadi dia diam. Misalnya ada yang bilang apa? Nih, abang, uang kita sekarang kurang ini. Kamu nih buang-buang terus capek, apa capek. Karena responnya marah istrinya. Lalu apa dia bilang? Lama-lama kan sadar, suami sadar. Dek, tadi saya mau makan nih. Dek, bisa nggak ya? Ini namanya apa? Diam, beku. Ini ada di dalam semua manusia. Nah, kalau ini yang kita sering lakukan, Pak, respon kejadian akhlak kita begitu terus, apa yang pertama tadi? Ngajak berantem. Ada masalah, kabur. Lalu yang ketiga apa? Kita diam, maka kita berarti tidak sedang beroperasi sebagai manusia, atau kita mirip-mirip dengan kadal. Ini serius, Pak. Mirip-mirip dengan kadal, mirip-mirip dengan ular, mirip-mirip dengan buaya darat. Buaya. Nah, mau begini, Pak? Mau apa tidak? Adik-adik mau apa enggak? Pertama namanya otak reptil. Sekarang otak yang kedua. Otak yang kedua namanya adalah otak mamalia. Ulangi adik-adik. Otak mamalia. Mamalia ini kayak gimana bapak-bapak? Ini untuk jamaah yang di luar, yang di belakang, di tengah. Kayak gimana mamalia? Mamalia itu suka baper perasaan. Dia merasa dia menyakiti aku. Kamu gak ngerti aku. Bapak Allah saya kerja, capek saya kerja. Kamu gak ngerti saya. Nah ini lagi pakai otak apa? Mama lihat. Kamu harusnya mengerti aku. Itulah kata para ayah. Kata para ibu apa? Kamu gak ngerti saya. Nah, itu otak mama. Yang ketiga Bapak Ibu, ini yang paling penting. Nah, boleh Bapak Ibu, boleh tangannya, angkat tangannya boleh. Semuanya boleh, mohon izin, mohon maaf. Mudah-mudahan yang angkat tangan masuk surga. Mudah-mudahan angkat tangan disayang oleh Allah. Mudah-mudahan yang angkat tangan makin murah rezekinya. Mudah-mudahan yang angkat tangan kalau ada hutangnya lunas. Kencang banget ya. Oke, sekarang pegang di alis sebelah kanan, Pak. Boleh ikuti sama-sama pagi. Ini mungkin jarang kayak gini, tapi boleh ikuti. Ini namanya, boleh ikuti sama-sama. Ini namanya otak neokortex. Otak neokortex. Otak ini sama-sama, Pak. Ini kenapa saya ulang-ulang ini agar masuk. Biar di sini tuh nggak ngantuk. Biar di sini itu nggak apa yang saya dapat dia. Kok ketawa doang. Agak gitu. Tapi ada yang didapat. Boleh, Pak? Neokortex apa, Pak? Otak pemimpin. Otak direktur. Otak berpikir. Mencari solusi. Muhasabah diri. Kebijaksanaan. Itu di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah neokortex, otak manusia. Otak yang kalau kita aktifasi, maka kita jadi manusia seutuhnya. Bapak Ibu, kenapa sih Al-Quran turun? Kata para kiai kami, Quran itu diakhiri dengan Quran surah An-Nas.
Mengapa Quran turun? Agar kita beroperasi sebagai manusia. Terakhir jadi manusia. Kenapa Quran diturunkan? Agar kita jadi manusia, bukan jadi binatang. Nah, orang yang selalu respon marah-marah, apalagi tadi marah-marah, kemudian kabur, lalu diam dan baper, maka dia mirip-mirip dengan binatang. Nauzubillahimin. Lalu bagaimana sih? Gimana responnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita sama-sama ya. Allahumma salli ala Muhammad wa sahbi Muhammad ya muslimin sallu alaihi. Bisa nyanyi lagi? Allahumma salli ala Muhammad wa sahbi Muhammad ya muslimin sallu alaihi. Yang aku cinta pada Rasulullah, boleh ulangi sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa sahbi Muhammad ya muslimin sallu alaihi. Sekali lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa sahbi Muhammad ya muslimin sallu alaihi. Adik-adik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana contoh hal yang ilmiah tadi dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Suatu ketika, bagaimana respon Nabi kalau dibully? Kalau diapain Pak? Dibully. Suatu ketika dibully atau diomongin, gimana responnya? Apakah Rasulullah pakai otak reptil? Apakah mamalia? Kita lihat kisahnya Pak, sahabat. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW kala itu melihat ada seorang nenek-nenek. Nenek-nenek ini lagi angkat kayu Pak. Angkat kayu. Gimana deh? Diangkat kayunya. Ternyata ada Nabi Muhammad di sana. Cepat-cepat beliau datang. Datang Nabi Muhammad. Kemudian beliau dengan alat mulianya mengeluarkan, wahai nenek, biar boleh saya bantu angkatin. Lalu nenek-nenek Yahudi ini bilang, ya boleh bantu saya. Kemudian tidak lama kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kayu itu. Satu langkah, dua langkah, Nabi Muhammad terus mengayunkan langkahnya sambil mengangkat kayu itu. Apa yang terjadi? Yahudi, perempuan Yahudi ini, nenek Yahudi ini, apa yang dikatakan? Beliau memaki-maki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memang tidak tahu lihat Nabi Muhammad. Apa kata perempuan ini? Kamu nanti di Madinah itu ada namanya Muhammad. Coba dia ngaku Nabi. Itu ngomong. Kamu jangan percaya ya. Kamu jangan dekat-dekat sama dia ya. Pokoknya kamu jangan ikut-ikut sama dia ya. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Kalau kita kira-kira apa? Langsung kita lempar kayunya Pak ya. Tapi kalau Nabi Muhammad gimana? Beliau tetap tenang. Beliau tidak sibuk klarifikasi. Beliau tidak sibuk konferensi pers. Beliau tidak sibuk pamer-pamer. Oh bukan begitu. Beliau terus sambil berzikir, sambil mengingat Allah. Nabi Muhammad terus saja berjalan angkat kayu itu. Pokoknya Muhammad itu dia ngomong, Muhammad itu gila. Kamu jangan percaya ya, kamu jangan percaya ya.
Kemudian terus melangkah sampailah Nabi Muhammad ke tempat tujuan. Sampai di tujuan apa yang terjadi? Sampai di tujuan sudah selesai, lalu nenek-nenek ini bilang, oh iya, maaf, saya lupa dari tadi. Siapa namamu? Lalu Nabi Muhammad bilang, aku Muhammad. Aku Muhammad. Dan kebesaran jiwanya, kebesaran hatinya beliau. Di kisah lain dikisahkan suatu ketika ada pengemis buta, sering kita dengarkan kisah ini. Apa kata pengemis itu? Jangan percaya sama Muhammad. Muhammad itu pembohong. Muhammad itu gila. Jangan percaya sama Muhammad. Tapi Nabi Muhammad kemudian terus menyuapi laki-laki buta ini, sambil menyuapi, sambil mendoakan. Jangan percaya sama Muhammad. Muhammad itu pembohong. Muhammad itu gila. Jangan percaya. Jangan percaya. Nabi Muhammad mendoakan dan menyuapi dengan sangat tulus. Diambilkan makanannya, bahkan dilembutkan makanannya dengan selembut-lembutnya. Lalu apa kata orang ini? Muhammad, jangan percaya sama Muhammad, dia gila, dia pembohong, jangan percaya, jangan percaya. Sampai kemudian Nabi Muhammad SAW wafat, ada Abu Bakar yang ingin sekali mencontohi semua perilaku Nabi, semua amal solehnya Abu Bakar selalu pengen, semua amal solehnya Abu Bakar selalu pengen lakukan. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua jadi Abu Bakar masa kini, amin. Jadi Abu Bakar yang nolong masjid, amin. Abu Bakar yang rajin sedekah, amin. Abu Bakar yang senang senyum, amin. Abu Bakar yang senang mencontohi setiap sifat Nabi, amin. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar datang ke pasar, kemudian lihat ada pengemis buta yang sedang menghina kekasihnya. Adik-adik, kira-kira kalau bapakmu, ibumu dibilang gila, mau ngapain dia? Mau diapain? Ada orang misalnya yang bilang ibumu gila, mau diapain orang itu? Pukul. Apalagi adik-adik itu, adik-adik. Lempar. Lempar Pak. Bunuh. Nih otak reptil. Mama dia apalagi? Lihat contoh lagi apa? Tikam. Ini bahasa film Pak, sinetron. Apa? Pancung, woi, ngerti dia nih, paling kecil padahal Pak mau dipancung. Nah, lihat bagaimana respon Abu Bakar. Abu Bakar juga marah Pak, ketika yang kita kasihi dihina, dibilang gila, dibilang pembohong. Lalu apa katanya? Muhammad gila, Muhammad pembohong, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu gila. Ya paksa dirinya mengamalin amal soleh. Muhammad itu paksa dirinya Pak. Tapi apa yang terjadi? Yahudi buta ini rupanya sadar Pak. Ini bukan yang biasa dinyuapin saya, bukan yang selama ini melakukan ini. Ini siapa? Kita nanya dia. Kamu siapa kamu? Bukan. Kamu bukan yang biasa menyuapiku. Yuk. Dari mana kamu tahu? Kamu kan buta. Kamu kan nggak bisa melihat, kamu kan nggak bisa melek. Dari mana kamu tahu? Apa kata Yahudi buta itu? Orang yang selalu menyuapiku, dia orang yang lemah lembut, dia orang yang baik, dia orang yang mendoakan aku, dia menyayangi aku, dia sangat lembut, makanannya dihalusin, lalu dia doakan saya setiap menyuapi saya, gak seperti kamu kasar. Lalu apa kata Abu Bakar? Abu Bakar berkata, wahai pemuda, kamu bakal siapa yang menyuapimu selama ini? Siapa yang menyuapimu? Katakan siapa? Dialah orang yang kau bilang gila, dialah orang yang kau bilang pembohong, dialah
orang yang membuat pendusta. Dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu Bapak Ibu, kakinya lemas, tangannya bergetar, tubuhnya langsung terjatuh. Lalu dia berkata apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu, bayangkan bagaimana sikap kita sehari-hari selama ini dengan istri kita, dengan anak kita. Pak, minta dong HP. Bagaimana? Jangan-jangan selama ini kita otak rempit dan otak mamalia. Padahal Rasulullah dengan otak neokortex. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini respon. Tapi itu kan Nabi, itu kan Nabi Muhammad. Bukankah Nabi Muhammad dijadikan suri teladan? Tadi boleh kita baca ayatnya. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu contoh bagaimana merespon sesuatu dengan respon terbaik, dengan akhlak terbaik. Tapi itu kan gak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena kita tidak pernah latihan. Betul? Kenapa gak mudah? Karena kita tidak belajar sungguh-sungguh. Lihat sekarang bagaimana respon Nabi Muhammad terhadap istrinya. Boleh Pak? Boleh. Boleh kita lanjut? Boleh. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW, istrinya minum Aisyah radhiyallahu anha minum air putih. Minum apa adik-adik? Air. Minum air putih. Minum. Lalu dicari Pak bekas minumnya Aisyah. Dicari pas yang ada bibirnya Pak. Alhamdulillah. Lihat betapa luar biasanya. Apalagi kala itu Nabi Muhammad rumahnya kan dekat dengan masjid Pak. Pada malam itu orang-orang pada curhat sama Nabi sampai larut malam. Sampai apa? Larut malam. Curhat, bicara tentang kehidupannya, bicara keluh tentang anaknya, tentang istrinya, tentang kehidupannya, tentang usahanya. Nah, Aisyah menunggu suami. Halo para Aisyah, ada masa kini ibu-ibu. Halo ibu-ibu, dengar nggak Bu? Kurang keras, dengar nggak Bu? Ini contoh Aisyah. Siap mendengarkan? Gimana respon Aisyah? Aisyah yang soleha, Aisyah yang baik apa? Setia menunggu suaminya. Sampai-sampai dia tidak mau tidur di dalam kamarnya. Kenapa? Nanti kalau Rasulullah ucapkan salam, assalamualaikum, nanti takut Aisyah tidak bangun. Apa yang terjadi? Aisyah yang begitu baik, Aisyah kemudian pindah. Aisyah tidur, sengaja tidur di depan pintu rumahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pakai otak reptil gimana? Para istri pakai otak reptil, mama lihat, ya Allah, suami saya kan belum pulang ini. Ya Allah, mana ya? Mana ini? Ya Allah, dari situ ini udah masak yang udah begini. Halo Bu, betul Pak? Ini yang ketawa-ketawa pengalaman bukan? Maka bagaimana apa yang dilakukan Aisyah? Aisyah kemudian tidur di depan pintu Rasulullah. Tapi ternyata Rasulullah juga nggak kalah romantisnya Pak. Dia mau tutup pintu, ketuk pintu nih. Tapi Rasulullah nggak rela ketuk pintunya Aisyah. Kenapa? Saking respon akhlaknya beliau yang mulia. Apa akhlak beliau? Memuliakan istrinya, mencintai istrinya, tidak mau ganggu istrinya, mencintai
Nah, biasanya kan kalau bapak-bapak sebagian besar, tapi nggak ada bapak-bapak di sini. Kalau semua bapak-bapak di sini semuanya soleh semua, amin. Ini bapak-bapak di luar, di jauh pokoknya di planet lain. Bagaimana caranya? Biasanya tidak mau memuliakan istri, tidak mau menghargai istri, kurang berterima kasih sama istri. Kalau Rasulullah bagaimana? Pakai dia konteks. Apa yang dilakukan? Oh, jangan-jangan kalau saya ketuk pintunya, kalau saya bangunin dia, nanti dia terganggu tidurnya. Kasihan istri saya. Maka apa yang dilakukan? Beliau kemudian gelar sorbannya di sana, lalu Nabi Muhammad SAW tidur di depan pintu rumahnya. Jadi Nabi Muhammad ada di depan rumah, di depan pintu rumahnya, sedangkan Aisyah berada di belakang pintu rumahnya. Jadi cinta yang terhalang oleh pintu. Ini kalau zaman sekarang Pak, gimana lagunya? Kita bikin romantis. Saking romantisnya Rasulullah Pak, saking sayangnya sama istri. Pokoknya bagi beliau istrinya itu segalanya. Maka pernah guru saya pernah bilang, guru saya pernah berpesan, kalau mau mulia dan dimuliakan, muliakanlah istri. Kalau mau berbahagia dan dibahagiakan oleh Allah, maka muliakanlah dan bahagiakan istri-istri kita. Setuju ibu-ibu? Setuju bapak-bapak? Setuju yang di sini? Kenapa Pak? Membahagiakan. Begitu kita bahagiakan istri, Allah akan curahkan rahmat yang sempurna insya Allah. Tapi Pak Wawan, Pak Ustaz, saya sudah bahagia, tidak Allah, terus gimana itu? Tetap yang salah adalah Bapak. Halo Pak, yang salah adalah apanya yang salah? Saya sudah didik, saya sudah begini. Tetap yang salah adalah Bapak. Pokoknya saya nggak salah Pak Wawan, saya nggak mau disalahin. Nah, orang yang nggak mau disalahin ini pakai otak apa? Reptil dan mamalia. Nah, saya nggak salah. Pokoknya Bapak yang salah. Apanya yang salah? Mungkin Bapak salah pilih istri. Cara Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana sikap Rasulullah? Respon Rasulullah terhadap hutang. Nah, ini tentang hutang. Tentang apa Pak? Masalah di negara kita hari ini. Tapi sebelumnya kita selawat. Allahumma salli ala sama-sama Muhammad wa sahbi Muhammad ya muslimin sallu alaihi. Sama-sama yang selawat bareng, semoga Allah makin sayang, amin. Allah makin muliakan, amin. Allah makin cintai, berikan sakinah, mawaddah, warahmah untuk dirinya dan keluarganya, amin. Sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa sahbi Muhammad ya muslimin sallu alaihi. Sekali lagi yang lebih keras. Allahumma salli ala Muhammad wa sahbi Muhammad ya muslimin sallu alaihi. Gimana akhlak Nabi terhadap hutang? Pak, kemarin di Lombok ada santri saya ada pondok, ada santri kami Pak. Alhamdulillah kami membiayai belasan santri mahasiswa, kita biayai kuliahnya, kita biayai makan minumnya, kita biayai uang kuliahnya, kita kasih tempat tinggal yang nyaman, yang layak, dan kita berikan uang saku, kita kasih ilmu terbaik atas izin Allah. Mohon doanya juga Pak. Masjid kami juga mengasuh masjid. Alhamdulillah masjid yang kami asuh sekarang baru membina 50 anak yatim. Kita kasih anak yatimnya atas izin Allah, bukan kami yang hebat. 1 juta per anak yatim setiap bulannya. Tapi apa yang wajib? Anak yatimnya wajib ngaji Quran, wajib sholat, ibunya wajib ikut kajian, wajib ngaji, wajib ikut halakoh ibu-ibunya. Alhamdulillah dengan itu atas izin Allah, minta doanya
Mudah-mudahan ini makin banyak. Di Lombok kami bantu kurang lebih 15 pondok pesantren. Kurang lebih kita kirimkan kurang lebih 3-4 ton setiap bulan beras atas izin Allah. Minta doanya. Insya Allah nanti masjid ini juga akan bantu banyak anak yatim. Amin. Akan bantu banyak fakir miskin. Amin. Kenapa? Karena ciri-ciri pendusta agama, orang yang bohong agamanya, orang yang tidak ikut Rasulullah, orang yang dusta pecinya, dusta jenggotnya, dusta sorbannya, dusta agamanya, dusta sholatnya, kalau dia menghardik anak yatim. Apa ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Sama-sama. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Siapa yang bohong pecinya, bohong naik hajinya, bohong sholatnya, bohong istighfarnya? Siapa itu? Yang hardik anak yatim. Hardik anak yatim itu bukan mukul anak yatim, bukan. Hardik anak yatim itu bagaimana? Dia tidak peduli anak yatim. Misalnya saldo masjid, alhamdulillah saldo kita hari ini Jumat ini 150 juta. Alhamdulillah. Kita doakan para donatur, para agnia agar begini. Tapi anak yatim di sana kelaparan. Anak yatim di sebelah masjid tidak makan. Itu zolim takdirnya. Itu bukan, itu DKM. Apa DKM? Dewan Kemakmuran Masjid. Jangan-jangan itu bukan DKM itu, tapi DKM, Dewan Kehancuran Masjid. Nauzubillah. Maka kalau ada anak yatim di sini, sisir semuanya. Kalau bisa dikasih makan oleh Mas, setuju? Yang setuju bagikan takbir. Takbir. Pak, siapa yang pengen begini dengan Rasulullah di surga, angkat tangan semuanya. Siapa yang pengen begini dengan Rasulullah di surga, angkat tangan. Bilang saya, 1, 2, 3. Siapa yang pengen masuk surga bersama Rasulullah? Yang pengen begini dengan Rasulullah di surga? Takbir. Tidak ada cara lain, Pak. Kalau Anda melakukan ini, bohong pengen dekat dengan Rasulullah. Omong doang, omdo, uni doang, omong doang. Kalau kata calon presiden kita Prabowo yang terpilih, apa katanya? Apa? Omon. Apa 1, 2, 3? Omon. Kalau nggak muliakan anak yatim masjid ini, demi Allah, kalau nggak muliakan anak yatim sekitarnya, maka omong tuh pengen dekat dengan Rasulullah. Jangan-jangan ini cuma seremonial belaka. Padahal berapa sih untuk anak yatim, Pak? Paling 100 ribu. Mampu nggak kita insya Allah? Kalau kita kumpulin barang-barang infak, mampu nggak kita? Mampu. Insya Allah. Takbir. Tuh, Pak. Sekarang lanjut sedikit. Bagaimana respon Nabi terhadap hutang? Terhadap apa? Hutang. Ini tadi saya kemana-mana, saya menceritain santri saya. Ini santri saya. Santri saya ini, dia kan baru tobat, baru kembali. Dia cerita, Abi, saya dipanggil Abi Wawan. Mohon maaf, bapak saya, ibu saya itu katanya, ibu saya itu setiap pagi didatangi oleh
BRI. Apa Pak? Apa itu BRI? Bank Rontok. Rakyat Indonesia. Nah, kalau ini salah, dipelesetin apa BRI? Bank Rontok Indonesia. Jadi setiap pagi itu ibunya santri saya ini si ketum itu. Assalamualaikum. Ayo dulu. Assalamualaikum. Dibayar, cicil kan? Ada lagi yang lain. Bayar. 2. Ada lagi yang lain. 3. Dibayar. Setiap hari. Tahu berapa orang setiap hari Pak? BRI yang datang? 13 orang. Anda bayangin. Lihat mental orang zaman sekarang. Mental berhutang. Maaf. Mental berhutang ini mental miskin. Kenapa? Belum layak punya sesuatu, tapi kalau memaksakan diri. Betul tidak? Nah, saya izin kasih tahu Pak, data hari ini pinjol. Apa Pak? Nah, itu kan dia nggak ngerti online. Untunglah ibu-ibu itu nggak ngerti online ya. Sekarang pinjol itu tahu nggak berapa hutang orang Indonesia dipinjol? Tahu Pak? 26 triliun. Berapa Pak? 26 triliun. Pinjol ini ada temannya Pak. Biasanya judol. Apa? Judol. Apa judol? Judi online. Hutang judi itu, pemain judi di Indonesia ini udah lebih dari 3 juta orang. Maka kemarin saya kaget Pak, diminta oleh salah satu instansi macam di NTB, di provinsi NTB, diminta untuk mengisi. Saya kira akan isi motivasi, isi kajian biasa, tapi ternyata Pak Wawan ini kajian khusus. Apa Pak khususnya? Tolong Bapak Wawan ngomong tentang bahayanya judi. Bahayanya apa? Judi. Yuk, masa Pak? Ini kan PNS. Ini gajinya orang-orang hebat semua nih Pak. Gajinya besar-besar Pak. Ini begini Pak. Oh Pak Wawan, banyak yang sudah terjerat, banyak yang sudah begini. Awalnya nyoba, awalnya 500.000, kalah. Kemudian kalau kalah gimana? Tambah. Penasaran. Betul? Kalau menang, ketagihan. Betul. Maka apa yang terjadi? Dia terus lakukan itu. Setelah dia judi, kalah, lalu dia pinjaman online. Pinjaman online, judi lagi, kalah lagi, kemudian dia pinjam motor temennya. Motor temennya kemudian digadein. Betul. Saya juga pernah jadi korban Pak. Ada teman saya, sahabat saya menggadekan BPKB mobil saya. Halo Pak, coba Anda bayangkan hari ini. Maka kenapa Rasulullah itu terhadap hutang itu justru berlindung agar tidak terlilit hutang. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wa hasan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Biar tidak terlilit hutang dan tidak pelit, dan agar tidak terlilit hutang dan agar terbebas dari kesewenang-wenangan orang lain. Halo Pak, maka mudah-mudahan yang di sini yang ada hutangnya lunas. Hutangnya lunas. Kencang banget Pak ya. Masih ada atau masih banyak Pak? Masih banyak. Banyak. Tapi bener Pak, dulu saya pernah nih hutang nih Pak. Maaf, riba. Apa yang terjadi? Begitu saya tobat, nah ini Pak, otaknya konteks. Tobat, ikuti cara Rasulullah bahwa kalau hutang itu bahaya. Kalau memperbanyak apalagi riba, apa yang terjadi? Maka habislah saya. Itu cekcok dengan istri, berantem terus dengan istri, benar-benar sampai Pak. Apa yang terjadi? Karena begitu tobat aja Pak, Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah lunasi hutang kami dengan cara-cara terbaik. Dulu ratusan juta, sekarang Allah lunasi semuanya. Alhamdulillah. Apa kuncinya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Kalau kita bertakwa kepada Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka. Bapak Ibu yang mulai kepada Allah, terakhir, bagaimana sih respon Nabi terhadap keluarganya? Suatu ketika Anas bin Malik masih kecil, kayak kalian ini adik-adik, coba adik-adik angkat tangan yang anak-anak, angkat tangan, yang anak-anak boleh angkat tangan. Pas kayak kalian, Anas bin Malik ini masih kecil pada waktu itu, tinggal di rumahnya Nabi, hidup di Nabi, khidmat dengan Nabi. Apa yang dilakukan? Ditanya, wahai Anas, bagaimana akhlak Nabi sehari-hari? Alhamdulillah, Nabi itu gak pernah cemberut. Nabi itu gak pernah menghardik kami membantunya. Nabi itu gak pernah menghardik istrinya. Nabi itu gak pernah cemberut. Nabi itu berkasih sayang, senyum, semangat, menyapa, menepuk pundak, berkasih sayang. Itulah Nabi kita semuanya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, boleh kita praktik sedikit Pak? Boleh? Kita praktik Nabi. Ini masih angker-angker wajahnya soalnya. Coba semuanya senyum Pak, boleh? Halo Pak? Pak Camat izin senyum Pak. Pak Sama udah contoh ini, senyumnya manis sekali, Masya Allah. Bercahaya. Semuanya boleh senyum Pak? Iya. Bilang coba Assalamualaikum sama-sama. Oke. Sekarang salaman ke sebelah kanan kirinya, bilang Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salaman pelan. Ikuti kata-kata saya Pak. Boleh Pak? Salaman. Boleh. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu. Bilang selamat Pak. Lama-lama Pak. Lama-lama salaman. Pegangan Pak izin. Semoga sehat selalu. Masih sama Pak yang di sini. Masih. Ini sunnah Nabi kita, betul? Nabi itu senyum, ramah, sumringah ke orang, bukan ini. Jalannya semangat, bukan begitu Pak. Nah, coba kita ini praktik langsung. Ini jarang-jarang kita lakukan. Coba Pak. 1, 2, 3, salaman lagi Pak. Salaman lagi. Ya, salaman. Tahan. Bilang, sahabatku. Sambil lihat dia, jangan lihat saya Pak. Bilang, sahabatku. Yang sebelah sana. Tolong saling lihat. Pak, kalau Anda cinta pada sahabat Anda akan saling lihat. Ini serius. Boleh Pak, coba bilang. Sahabatku. Sahabatku. Semoga Allah makin sayang Anda. Sama-sama. Semoga Allah makin sayang Anda. Makin muliakan Anda. Mudahan semakin banyak rezeki, makin berkah berlimpah, makin dicintai Allah. Semoga rezekinya makin berkah, makin Allah sayang, makin murah senyum, makin tenang, makin bahagia. Yang di belakang, makin tenang, makin bahagia, makin berkah, makin berlimpah. Ya, amin. Boleh salam lagi di mana? Takbir. Demi Allah Pak, Rasulullah itu tiap hari lakukan ini. Ketemu orang didoakan. Kita jarang nggak? Kita salam lagi. Betul tidak? Banyak nggak jamaah yang salamannya begitu? Betul? Banyak atau banyak sekali? Salaman sekali. Kita semua nanti sama-sama dengan Rasulullah di surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu fiik. Kami kembalikan kepada Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.